Nasifa hadir. Nadia Izzati hadir. Cahya hadir. Maulida hadir. Kofifa hadir. Nafalisa hadir. Nah, ada yang tidak hadir? Ada Bu. Siapa? Muhammad Alfi. Kenapa? Sakit. Yang lain sehat kan? Sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelumnya ada yang ingat minggu kemarin kita membahas materi apa? Taharah. Ya betul sekali. Jadi minggu kemarin kita sudah membahas materi taharah. Yang mana taharah itu kan terbagi banyak tuh. Ada mandi, tayamum dan juga wudu. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang wudu. Sebelumnya ibu mau tanya, ada yang ingat apa sih pengertian taharah itu? Ya silakan buka. Taharah itu adalah kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran dan najis. Ya, dari tepuk tangan. Taharah itu adalah membersihkan atau mensucikan dari berbagai kotoran dan najis yang ada di dalam tubuh kita atau dalam pakaian kita sebelum melakukan ibadah. Sekarang ada yang tahu kita akan membahas materi tentang apa? Tidak ada. Jadi materi kita hari ini kita akan membahas materi tentang tayamum. Sebelumnya ada yang tahu apa sih pengertian tayamum? Tayamum menurut bahasa adalah berniat melakukan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, tayamum merupakan pelaksanaan mengusap debu wajah dan kedua telapak tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti wudhu atau mandi besar. Jadi tayamum merupakan ganti wudhu dan mandi besar karena disebabkan sebab-sebab tertentu. Lalu kita masuk kepada ketentuan khusus tayamum. Jadi ketentuan khusus tayamum itu berbeda dengan wudhu. Tayamum memiliki ketentuan-ketentuan khusus sebagai berikut. Yang pertama harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jadi kita jangan mengambil langsung melakukan tayamum ketika belum masuk waktu sholat. Bisa jadi ketika sudah kita bertayamum terus 15 menit kemudian kan azan. Ternyata air kita sudah mulai mengalir lagi, maka tayamum kita akan menjadi lalu yang kedua, jika disebabkan oleh kelangkaan air, maka harus dibuktikan setelah melakukan pencarian dan pencarian tersebut dilakukan setelah masuk ke sholat. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil langkah langsung bertayamum. Kita harus ada ikhtiar dan usaha dulu untuk mencari air. Misal kita berada di masjid dekat sungai, kita cari dulu ke sungai. Bisa jadi kan ada air sungai, bisa kita gunakan untuk berwudu. Ya langsung ambil langkah tayamum. Terus yang ketiga, tangan yang dipergunakan harus yang murni, tidak bercampur dengan barang lain seperti suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Yang keempat, tayamum hanya sebagai pengganti wudu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Yang kelima, sebelum melakukan tayamum, jika memiliki najis harus disucikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk satu kali sholat wajib. Boleh menggunakan tayamum untuk sholat wajib, disusul sholat sunnah, sholat jenazah atau membaca Al-Quran. Selanjutnya akan dijelaskan tentang ilmu teknik. Ibu punya kertas yang diberikan untuk kalian. Tugas kalian bikin soal di kertas mengenai materi ibu sampaikan. Ibu beri waktu 10 menit.
depan untuk mengerjakan dan menjelaskan. Ibu pilih mau ibu. Ibu. Pertanyaannya, sebutkan salah satu ketentuan khusus tayamum. Jawabannya, yakni tanah yang digunakan seperti suci, bersih, lembut, kering, dan tidak berdebu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Ibu pilih PDJ. Pengertian tayamum menurut istilah. Jawabannya, tayamum adalah pelaksanaan mengusap debu ke wajah dan telapak tangan dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti wudhu. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri. Ya, berarti sudah dipahami ya nanti mengenai pengertian tayamum dan juga ketentuan khusus tayamum. Ya, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yakni niat tayamum. Baik, kita baca bersama-sama terlebih dahulu niat tayamum. Ikuti Ibu ya. Baik. Nawaitu tayamuma. Nawaitu tayamuma. Lil-istibahati sholat. Listibahati sholat. Fardhan lillahi ta'ala. Fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat bertayamum Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Kira-kira bisa diingat tidak? Ibu tes ya, Ibu hapus. Silahkan, Cahaya. Bagaimana niat tayamum tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Ya, betul sekali, betul banget. Silakan arti dari niat tayamum tadi apa? Sengaja bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan. Berarti sudah dapat diingat dan dipahami ya, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari niat tayamum. Terus niat sesudah tayamum tidak ada bedanya dengan niat sesudah wudu, yakni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Neli. Di sini
sini ibu punya beberapa gambar dan penjelasannya mengenai tata cara tayamum, yang mana akan ibu suruh 2 orang dari kalian untuk maju dan menyusun gambar serta penjelasannya yang benar. Ibu beri kalian bagaimana untuk kalian. Ibu pilih Hamidah sama Hasan. Ya, silakan kalian susun gambar tentang penjelasannya yang sesuai ya. Ibu. Ya, silakan duduk. Ya betul. Jadi betul ya tata cara pelaksanaan tayamum tadi dimulai dari meletakkan satu, menemukan air. Tayamum akan langsung gagal jika kamu telah menemukan air sebelum melakukan sholat. Sesuatu yang dijadikan sebelum melakukan sholatnya. Jadi betul ya, tata cara pelaksanaan tayamum itu dimulai dari meletakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni, suci, bersih, dan lembut, kering, dan berdebu. Lalu yang kedua dilanjutkan dengan niat melakukan tayamum bersamaan dengan mengusap wajah dengan debu yang ada di kedua telapak tangan tersebut. Terus ketiga diletakkan kembali kedua telapak tangan pada tempat lain. Jadi jangan mengambil di tempat yang sama. Lalu dilanjutkan dan usap telapak tangan kiri ke punggung telapak tangan bagian kanan. Lalu usapkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam tangan. Lalu jangan sampai lepas. Kita lanjutkan lagi.
Dan yang terakhir usapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri dari bagian jari sampai siku, kemudian usapkan telapak tangan kanan tersebut ke bagian dalam tangan kiri dengan bagian siku sampai ujung jari. Berarti sudah dipahami ya bagaimana tata cara pelaksanaan tayamum. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai rukun tayamum dan juga sunnahnya tayamum. Jadi rukun tayamum itu terbagi 4, yang mana niat dalam hati, lalu yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan dan berlutut. Jadi rukun tayamum itu sama dengan tata cara pelaksanaan tayamum, itu termasuk dari rukun tayamum. Lalu sunnah-sunnahnya tayamum itu ada membaca basmalah, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri, dan yang ketiga menipiskan debu. Di sini ibu akan mengetes apakah kalian bisa membedakan antara rukun tayamum dengan sunnahnya tayamum. Beberapa pernyataan apakah ini benar termasuk dari sunnah tayamum atau rukun tayamum. Silakan maju menyimak. Meletakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu, termasuk rukun tayamum. Benar. Ani berada di dekat sungai dan dia lebih memilih bertayamum daripada berwudu, disebabkan di dalam sungai terdapat binatang buas. Ini diperbolehkan dan tayamumnya sah-sah saja. Benar. Mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri termasuk sunnah tayamum. Benar, Bu. Ya. Terima kasih ya. Jadi yang pertama tadi meletakkan kedua telapak tangan pada tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, termasuk dari rukun tayamum. Benar ya. Jadi tadi pertama kan meletakkan tangan itu termasuk dari rukun tayamum. Lalu yang kedua, Ani berada di dekat sungai dan dia lebih memilih bertayamum daripada berwudu, disebabkan di dalam sungai terdapat binatang buas. Ini diperbolehkan tayamumnya sah-sah saja. Di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan sah-sah saja dan ada yang tidak. Tapi ibu sendiri berpendapat kepada sah-sah saja karena di tayamum kan syarat tayamum itu salah satunya ketika seseorang dalam menghadapi musuh atau binatang buas, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum karena takutnya akan membahayakan nyawanya, maka tayamumnya menjadi sah-sah saja. Dan sedikit dari orang ada juga yang berpendapat tidak sah karena di hadapan dia kan ada air tuh, dia juga punya akal kan, bisa aja dia mengambilnya pakai ember lalu berwudu di tempat lain, tidak harus berwudu di pinggir sungai yang ada airnya itu.
Dan kalaupun dia mati dimakan buaya, maka dia akan mati syahid karena dia ingin meninggal dalam hendak beribadah kepada Allah. Dan dapat dipahami ya, berarti mengenai rukun dan sunahnya tayamum. Selanjutnya akan dilanjutkan ke Q&A. Baik, juga ada beberapa teks teks di sini. Ibu suruh dari 3 orang dari kalian untuk maju membacakan teks ini. Silakan Nadia, Habib Fadli, dan juga Nadia sebagai Andi, Habib sebagai Ustaz, dan Ustaz sebagai Ustaz. Ustaz. Pada suatu hari saat menjelang waktu zuhur, ada 2 anak yang sedang mengambil wudu untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, airnya habis deh. Waduh, kita belum wudhu lagi. Bagaimana kita sholat ya kalau belum wudhu? Andi, mungkin ini petunjuk Allah kalau kita boleh juga sholat kali ini. Ah, kamu dah, mana ada yang seperti itu? Barangkali aja nih, sekali-kali. Kita coba ke sungai aja yuk, dah. Wah, tumben kamu punya ide. Tumben. Hehehe, canda di. Lalu mereka pun bergegas pergi ke sungai dekat masjid. Wah, dah, sungainya ternyata kering. Ini namanya memang sudah takdir sih. Takdir apanya? Ya takdir, seperti yang aku bilang tadi bahwa kita boleh tidak sholat saat ini. Hah, mulai lagi kamu ngaul, nggak ada takdir seperti itu. Terus memangnya bisa kita sholat dengan pakai wudhu? Iya, memang nggak bisa sih. Tuh, di mana ya? Tiba-tiba komen berbunuh. Andi, Reza, kenapa kalian masih di sini? Ayo kita sholat berjamaah. Bagaimana mau sholat, Ustaz? Wudhu saja belum. Loh, kenapa? Air di musola habis, Ustaz. Ternyata di sungai kering juga. Apa kita libur dulu sholatnya, Ustaz? Reza, tidak ada libur dalam sholat dan kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Lalu bagaimana, Ustaz? Ya sudah, kita tayamum saja ya. Tayamum. Begini, tayamum itu adalah cara berwudu apabila kita tidak menemukan air. Selain karena tidak ada air, apalagi Ustaz yang membuat kita harus bertayamum? Wah, pertanyaan yang bagus Andi. Selain karena tidak ada air, kita diperbolehkan tayamum apabila air tidak mencukupi untuk wudu atau dalam keadaan sakit yang berbahaya jika terkena air. Oh begitu, lalu kita tidak ada air dengan apa, Ustaz? Dengan wudhu yang suci. Caranya bagaimana, Ustaz? Nah, caranya begini. Begini Ustaz ya. Pertama kita berniat untuk bertayamum, diawali dengan baca bismillah. Lalu setelah kita letakkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah yang suci, lalu kita tentukan kedua telapak tangan kita agar betul menempel rata di telapak tangan kita. Lalu kita sambungkan ke wajah kita. Setelah itu kita ambil lagi di tempat yang berbeda. Kita ratakan seperti tadi. Lalu kita sambungkan lengan tangan kanan dengan telapak tangan kiri, lalu lakukan sebaliknya. Nah, selesai sudah saya kita. Apa kalian mengerti? Sudah selesai, Ustaz. Iya. Wah, cepat dan mudah ya, Ustaz. Ya, itulah kemudahan yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dalam keadaan tidak ada air pun, kita dapat bersuci dan tetap melaksanakan sholat. Nah, sekarang mau coba itu. Siap, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ada yang salah? Nih, lihat aja sendiri. Kok jadi begini? Tipis-tipis aja dah, tidak perlu sebanyak itu. Ya, itu kekuatan kan. Duh, bagaimana ini? Itu kan suara air. Oh iya, sebenarnya air keran tadi sudah mengalir lagi. Karena air yang sudah mengalir,
Oh, oh iya. Loh Pak, tadi kan saya sudah tayamum, masa harus wudhu lagi? Oh iya, harus dulu lagi dong. Karena tayamum jadi batal jika kita nggak tahu atau berburu juga. Oh, selain itu apalagi Ustadz yang membatalkan tayamum? Selain itu yang membatalkan tayamum adalah sama seperti yang membatalkan wudhu, seperti kentut, tidak ada kencing, gila atau makan, tidur pulas dan lain-lain. Nah, begitu. Kalian mengerti? Berarti kamu tetap harus wudhu, Za. Nasib. Ayo cepat, Za, kita sudah terlambat berjamaah nih. Iya. Udah, ayo. Ya, terima kasih. Selamat duduk dan tepuk tangan. Jadi kalian sudah menyimak kan apa yang dibacakan oleh teman-teman kalian tadi? Sekarang ibu ada pertanyaan, yaitu apa yang mengharuskan kita untuk bertayamum? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Ya, jadi yang memperbolehkan kita untuk bertayamum itu adalah ketika kita tidak menemukan air atau kita dalam keadaan sakit yang tidak bisa mengenai air, maka kita dibolehkan untuk bertayamum. Lalu pertanyaan yang kedua, hal apa yang dapat membatalkan tayamum? Ada yang tahu? Ya, terus? Ya, betul. Jadi yang dapat membatalkan tayamum adalah ketika orang bilang akal, kentut atau BAB itu, dan yang membatalkan wudhu juga akan membatalkan tayamum. Juga merusak ya. Berarti sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Selanjutnya Ibu punya pertanyaan, dan silakan kalian berpasangan berdua bersama teman sampingnya. Seperti apa? Jadi itu ibu punya pertanyaan. Nanti ibu minta menurut kalian apa berkait yang diperbolehkannya tayamum. Kalian diskusikan bersama teman kalian tadi. Lalu setelah kalian diskusikan, nanti digabung lagi dengan kelompok yang di belakang. Jadi yang di sini juga bergabung dengan yang di sampingnya. Bisa dimengerti? Lalu nanti setelah diskusi tersebut, kalian akan berkelompok lagi, disatukan lagi sampai membentuk satu kelompok, dan hasil diskusinya akan disampaikan oleh ibu. Ibu beri waktu 2 menit untuk kalian mendiskusikan. Gabung jadi satu. Terus yang salah satu dari kalian tolong sampaikan hasil diskusinya. Silakan Pak sampaikan. Dalam keadaan sakit atau apa
menimba air atau mendapatkan air meski airnya ada dalam sumur. Kelangkaan air baik secara kata-kata maupun cara tidak mampu menggunakan air seperti orang lemah, orang yang di penjara. Oke, berarti kalau kalian sudah paham dan mengerti ya mengenai materi tayamum. Terus kita lanjutkan kepada hikmah disyariatkannya tayamum. Jadi para ulama tatkala menunaikan yang di atas menjelaskan beberapa poin penting tentang kebaikan Islam dalam bertayamum. Selain dari bahwa debu dapat menggantikan air tatkala tidak menemukan air, lalu pertama bersuci menggunakan debu merupakan praktik bersuci yang ada hanya dalam syariat Nabi Muhammad SAW, dan ini menunjukkan betapa istimewanya umat Nabi Muhammad. Sahabat Hudzaifah meriwayatkan sabda Nabi terkait keutamaan yang hanya kelima umat ini, yang berbunyi, "Berjuailah turbatuha lana tuhuran di dalam haji dilbah." Artinya, dan debu bumi dijadikan suci serta mensucikan tatkala kita tidak menemukan air. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, debu tidak hanya dapat menjadi alternatif bersuci tatkala tidak menemukan air. Kesulitan mengenai salah satunya sebab sakit yang tidak memungkinkan berdekatan dengan air. Poin ini penting dijadikan kajian bagi muslim yang berkecimpung di dunia kedokteran. Islam tidaklah memaksakan diberlakukannya syariat apabila dapat mengajar keselamatan jiwa pembaliknya. Dan yang terakhir, tayamum mengajarkan manusia untuk menjauhi sikap sombong. Dalam tayamum, manusia diperintahkan untuk mengusap debu yang merupakan materi amat mudah serta tidak bernilai pada wajahnya yang tergolong adalah tubuh yang paling mulia. Demikian beberapa poin penting tentang hikmah disyariatkannya tayamum. Jadi kesimpulan mengenai materi tayamum hari ini adalah kesimpulannya, tayamum adalah mengusap muka dan kedua tangan dengan debu yang sedikit pada saat-saat tertentu sebagai pengganti wudhu, dan mandi dengan syarat dan rukun yang tertentu. Dilarang bertayamum dengan tanah berlumpur, bernajis atau berbingkai. Pasir halus, pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum. Tayamum merupakan cara untuk menghilangkan hadas sebagai pengganti wudhu, dikarenakan ada sebuah sebab yang memaksa. Orang tidak boleh melakukan tayamum selagi dirinya dan keadaan masih memungkinkan menemukan air. Tayamum hanya dikhususkan pada peristiwa-peristiwa kritis tidak ada air. Orang yang melakukan tayamum lalu sholat, apabila air sudah tersedia, maka ia tidak wajib mengulang sholatnya. Namun, untuk menghilangkan hadas, harus tetap mengutamakan air daripada tayamum yang wajib hukumnya. Bila sudah tersedia, tayamum untuk hadas hanya bersifat sementara dan darurat hingga air sudah ada. baik, sudah habis ya dari kita pada hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu tutup materi kita pada hari ini karena waktunya habis. Ada dulu. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita meninggalkan sholat ya, karena Allah sudah memberikan kita rukhsah atau keringanan. Jika tidak ada air, maka bisa dengan debu yang suci. Pesan dari ibu, tetaplah sholat walau terpaksa, karena lebih baik dipaksa masuk surga dibanding supaya masuk neraka. Baik, jika tidak ada pertanyaan, ibu sudahi dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Minggu depan kita ulangan harian ya anak-anak. Ya. Jadi bisa dipersiapkan dulu dari sekarang belajarnya untuk bahan bacaan tentang tayamum. Oke, ibu akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Salam yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.